Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, muatan PPKN dengan materi tanggung jawab. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya sudah dibawa manusia sejak lahir. Tanggung jawab manusia itu berbeda-beda. Tanggung jawab adalah suatu nilai dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu. Lalu, apa pengertian dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sadar akan tugas terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Bertanggung jawab atas semua perbuatan, baik maupun buruk, dan dapat menyelesaikan segala tugas yang telah diberikan. Kemudian, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab setiap individu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, Edo tidak mengerjakan tugas dari sekolah. Akibatnya, Edo mendapatkan nilai jelek dan dimarahi oleh gurunya. Dalam hal ini, Edo harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena tidak mengerjakan tugas dari sekolah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, ayah bekerja untuk memenuhi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, keluarga Siti menunda secara acara berlibur bersama keluarga agar dapat mengikuti kerja bakti di lingkungannya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, atlet nasional Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan bagi bangsa Indonesia dalam pertandingan olahraga antar negara. Contohnya di sini yaitu pertandingan bulu tangkis. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, manusia bertanggung jawab untuk beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Kemudian, jenis-jenis tanggung jawab kita sebagai warga negara. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup di masyarakat. Contohnya, ketika ada tamu yang menginap lebih dari 24 jam, kita wajib melapor kepada ketua RT. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Prinsip dasarnya adalah sebagai berikut. 1. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 2. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Yang contohnya yaitu hidup rukun dengan warga masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Contohnya, saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam membangun suatu wilayah baik secara keuangan maupun secara tenaga. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya, harus mengakui adanya persamaan derajat antar warga masyarakat. Kemudian, apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Sebelumnya, kita harus mengerti dulu apa pengertian hak dan apa pengertian dari kewajiban. Yang pertama adalah pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Bentuk-bentuk hak kita sebagai warga masyarakat antara lain sebagai berikut.
1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan yang bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih dan memeluk dan menjalankan agama. Kemudian, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Bentuk-bentuk kewajiban warga masyarakat antara lain 1. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Yang keempat, menghormati dan membantu tetangga. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan musyawarah untuk kepentingan bersama. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk menyatukan pendapat dalam mengambil keputusan dalam suatu masalah. Peserta musyawarah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ketua yang bertugas memimpin musyawarah. Yang kedua, anggota bertugas mendengarkan musyawarah. Yang ketiga yaitu notulen atau notulis yang bertugas mencatat hasil dari musyawarah. Selanjutnya, bagaimana cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik saat musyawarah? Yaitu dengan cara yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaranya selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, harus bersuara dengan jelas. Selanjutnya, sikap yang baik dalam bermusyawarah. 1. Memiliki sikap toleransi. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Mendengarkan pendapat orang lain. 4. Tidak memaksakan kehendak. 5. Menghargai keputusan bersama. 6. Menerima dan menaati hasil musyawarah. 7. Melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai dasar dalam mengambil keputusan yaitu 1. Nilai kebersamaan. 2. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat mudah diterima dan tidak memberatkan. Yang ketiga, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Tanggung jawab masyarakat terhadap masalah sampah. 1. Menjaga lingkungan sekitar dari sampah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengurangi sampah dan memilah sesuai dengan jenis sampahnya. Yang keempat, mengolah sampah menjadi benda-benda dan kerajinan yang dapat dimanfaatkan. Lalu, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu 1. Bentuk tanggung jawab di rumah. Contohnya, membantu orang tua di rumah, melaksanakan aturan di rumah dengan baik, mematuhi perintah orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan rumah. 2. Bentuk tanggung jawab kita di sekolah yaitu yang pertama, menjaga ketertiban di sekolah. 2. Melaksanakan tata tertib. 3. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan sekolah. 4. Menghormati bapak dan ibu guru.
Yang ketiga, bentuk tanggung jawab di masyarakat, yaitu 1. Ikut serta dalam kegiatan desa. 2. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan masyarakat. 3. Melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.